Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah ya, kita masuk ke pertemuan kedua ya. Iya, dari mata kuliah statistika. Selamat datang kepada kelas B2 di. Ya, baru pertama kali ketemu dengan Ibu. Halo Ibu, Ibu Siska. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengantar ya atau pendahuluan dari statistika. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana sejarah dan konsep dasar dari statistika. Ya, jadi diharapkan adik-adik sekalian setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, Anda dapat menjelaskan pengertian dan kegunaan dari statistika, kemudian Anda dapat menjelaskan atau membedakan antara statistika deskriptif dengan inferensia, beserta contohnya. Kemudian diharapkan Anda juga dapat menjelaskan pengertian populasi dan contohnya. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan jenis-jenis data dan jenis-jenis skala. Nah, ini semua akan kalian gunakan dalam penelitian nantinya ya di tahap akhir perkuliahan kalian di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, adapun sejarah, kemudian perbedaan antara statistik dan statistika, saya rasa Ibu sudah jelaskan pekan lalu ya. Bahwa statistik itu adalah data atau kumpulan angka-angka. Sementara kalau statistika ilmu pengetahuannya ya yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyajian, pengolahan, analisis dan penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita mau tahu statistika itu ada berapa jenis sih ya? Ternyata ada 2 ya jenis statistika. Nah, yang pertama ada statistika deskriptif, ada juga inferensial. Nah, apa itu deskriptif? Nah, jadi deskriptif itu ilmu pengetahuan ya dalam bidang ilmu statistika untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti. Nah, jadi memberikan gambaran objek yang diteliti ya sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan. Nah, ini yang kita mau garis bawahi. Di deskriptif itu kita hanya mendeskripsikan atau memberi gambaran ya, tapi tidak ada penarikan kesimpulan, hanya membaca saja, membaca data, tidak ada kesimpulan. Nah, kemudian contoh dari penyajian menggunakan statistika deskriptif ini contohnya adalah dalam bentuk tabel ya. Biasa kalian lihat data dalam bentuk tabel toh, dalam bentuk diagram juga. Ya, ataukah ada juga setelah ada tabel, ada diagram, ada juga dijelaskan bagaimana rata-ratanya itu data yang didapatkan, bagaimana modusnya, mediannya, ya, dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi kita cuma sampai menyajikan data dan mengolah, tapi tidak sampai di penarikan kesimpulan. Nah, contohnya ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, dalam bentuk tabel, misalnya tabulasi data. Ya, kalau kalian nanti selesai perkuliahan ada namanya transkrip nilai. Nah, itu juga tabulasi data itu, tabulasi nilai. Toh dalam bentuk tabel. Kemudian dalam bentuk diagram ya ada banyak macam ya. Di berita-berita mungkin kalian dapatkan atau berita-berita di sosmed ya, ada dalam bentuk diagram. Diagram itu juga ada banyak macam lagi. Ada diagram balok atau diagram batang, ada diagram kue pie atau lingkaran, ya, pie chart, dan ada juga dalam bentuk grafik, ya, grafik XY, XY. Nah, grafik juga ada banyak macam lagi. Ada yang garis, ada yang ya macam-macam lah bentuknya ya dalam bentuk grafik. Nah, itu hanya menyajikan data, menggambarkan data, toh tidak ada penarikan kesimpulan. Nah, kita masuk ke statistika inferensial. Jenis statistika yang kedua namanya inferensial. Ada penyajian data, ada juga pengolahan data, dan ada juga penarikan kesimpulannya. Nah, jadi itu yang membedakan.
Kalau deskriptif hanya menggambarkan, kalau inferensial ada penarikan kesimpulannya. Nah, tapi sebelum kita bisa menarik kesimpulan, ya pastilah kita harus memberikan atau menggambarkan suatu data ya. Jadi tidak bisa dapatkan kini statistika inferensial kalau belum melakukan statistika deskriptif ya. Jadi ini pasti kita lakukan dulu. Menyajikan data, menggambarkan data, mengolah data, baru bisa penarikan kesimpulan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ya misalnya kalian yang paling sering ya kalian temukan mungkin peramalan cuaca. Toh, nah itu paling sering peramalan cuaca. Nah, itu ada penarikan kesimpulan di situ ya. Seorang pembawa berita menggambarkan bahwa seperti ini cuaca di daerah sini, daerah situ, kemudian ada ditarik kesimpulan bahwa diduga atau diramalkan besok akan hujan atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, ada juga penarikan kesimpulan berupa pengujian hipotesis. Nah, ini yang akan kalian lakukan nanti di penelitian ya, di penelitian tugas akhir. Nah, bagaimana kalian menguji hasil pengolahan data yang kalian dapatkan dari hasil penelitian ya. Berapa persentase akurasinya kah, atau berapa persentase tingkat kepercayaannya dari penelitian yang Anda lakukan. Ya, jadi seperti itu. Ada peramalan, ada pengujian ya, atau pendugaan seperti itu. Adapun peramalan ada juga bisa juga dilakukan dengan cara ini ya, regresi dan korelasi. Ya, cuman di atas kita masih jarang ya yang melakukan penelitian tentang peramalan ya, atau apa lagi istilahnya ya, peramalan. Apa istilah ilmiahnya itu peramalan di? Ibu lupa Mi, ada namanya peramalan. Lupa apa istilah ilmiahnya ya. Agak jarang ya orang ambil atau mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di UMI mengambil judul tentang peramalan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mengambil ini biasanya saya kaitkan dengan mata kuliah data mining. Ya, di data mining kalian bisa melakukan peramalan. Nah, itu salah satu pengujiannya menggunakan metode regresi atau korelasi, tapi masih agak jarang ini. Yang paling sering ini, pengujian hipotesis. Nah, ada banyak macam cara pengujian yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi seperti itu ya, perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensial. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke peranan dan manfaat statistika dalam kehidupan, ya. Ya, seperti yang diberikan contoh-contoh yang tadi, maka manfaat yang bisa kita dapatkan dari ilmu statistika adalah kita bisa melakukan peramalan, ya. Kita juga bisa melakukan penelitian. Jadi kalau ada data itu sudah bisa kita lakukan statistika di dalamnya, ya. Bisa dilakukan penelitian. Nah, kemudian bisa juga untuk mengatur kualitas barang, ya. Bisa juga untuk menentukan seberapa besar produk yang kita mau produksi, seperti itu, ya, atau produktivitas. Nah, ini ada juga ini yang lakukan penelitian seperti ini, ya. Bagaimana dari data-data yang dikumpulkan di masa lalu, misalnya sekarang tahun 2022 ya, mahasiswa itu mengumpulkan data dari tahun misalnya 2019, 2020, 2021. Nah, dari data 3 tahun itu misalnya dia meneliti, ya ada anak bimbingannya Ibu di produksi air mineral ya, Mukesa di daerah Sulawesi Tenggara atau di mana, Kolaka atau di mana. Itu dia bisa menentukan berapa sebaiknya produksi air mineral untuk tahun 2022 supaya tidak terlalu banyak, mubazir kalau terlalu banyak, dan tidak kurang juga, sehingga tidak membuat pelanggan menunggu lama untuk pemesanan barang atau air mineralnya, seperti itu. Jadi statistika bisa kita gunakan dalam mengatur produksi atau produktivitas dari suatu pabrik atau perusahaan tertentu. Nah, bisa juga untuk memperbaiki proses atau eksperimen. Ya, eksperimen agak jarang sih kalau di fakultas kita. Eksperimen itu biasanya melibatkan makhluk-makhluk ya.
makhluk hidup. Ya, kalau kita enggak Ji, paling kita cuma ambil data saja, setelah itu sudah selesai kita proses di dalam pemrograman komputer, ya. Enggak Ji sampai mengulik seberapa banyak kita mau atau seberapa dalam kita mau ketahui dari suatu makhluk tersebut. Tidak sampai seperti itu Ji, ya. Ya, ini bisa digunakan oleh ilmu-ilmu yang lain di luar dari ilmu IT. Nah, masih banyak lagi manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan, ya kita simpulkan saja secara garis besar ada 5 ya, seperti ini manfaat dari statistik atau statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam data. Nah, ternyata data itu ada banyak macam lagi ya jenisnya, bukan cuma data. Oh, ini data, sudah selesai. Ternyata ada banyak macamnya atau jenisnya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis data, kita pahami dulu apa itu pengertian data. Nah, jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, ini garis bawahi ini benar dan nyata. Jadi kalau ada yang ambil data terus datanya tidak real, nah berarti itu bukan data ya. Artinya data tipu-tipu. Ya, jadi yang benar dan nyata Anda sendiri yang ambil boleh juga dari sumber lain, tapi sumber lain itu sumber yang sudah terpercaya, sudah masyhur ya, digunakan di dalam penelitian. Ya, misalnya dalam kita IT ada banyak macam database di internet yang bisa Anda gunakan ya, seperti itu, yang terpercaya. Nah, jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata ya. Nah, adapun data itu ternyata itu adalah bentuk jamak dari datum. Nah, jadi data itu lebih dari satu ya. Kalau datum keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan ya. Tapi informasi yang kita peroleh ini cuma satu kalau datum. Ya, misalnya apa ya, informasi per orang, satu orang Ji yang kita ambil. Nah, itu datum namanya. Kalau lebih dari satu orang kita ambil, berarti itu namanya data, ya. Jadi data adalah segala keterangan atau informasi yang memberikan tentang suatu keadaan. Kalau datum, informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ya, untuk gampangnya seperti ini. Ya, berikan rumus seperti ini. Nah, jadi data itu bentuk jamaknya, datum itu bentuk tunggalnya. Ya, jadi kalau Anda cuma mengambil data dari satu saja, satu orang misalnya, atau dari ya pokoknya satu dalam bentuk tunggal, itu namanya datum. Tapi kalau menyangkut populasi ya lebih dari satu, maka itu adalah data. Nah, jadi agak jarang ya orang meneliti cuma satu saja, dia teliti satu orang, tidak mungkin ya. Tidak ada yang melakukan mengumpulkan datum, jarang. Mungkin bahkan tidak pernah ya. Yang ada itu cuma data, seperti itu. Data pribadi, bahkan pribadi saja lebih dari satu datanya ya, informasinya. Nah, makanya disebut data, data pribadi, biodata, seperti itu. Jarang itu biodatum, tidak ada ya. Nah, jadi kalau nanti dalam penulisan karya ilmiah mungkin atau tugas akhir ya, ataukah artikel-artikel penelitian, jangan ditulis data-data ya, data-data yang kami kumpulkan jangan, karena data itu sudah jamak ya, jadi cukup satu kali saja disebut data. Atau kalau dalam bahasa Inggris pun cuma ini saja, data ya, data. Tidak pernah itu mereka bilang datas, tidak pernah ya. Ya, jadi cukup data. Jadi jangan dikasih sudah jamak mau lagi ditambah-tambahkan supaya menandakan dia jamak atau plural, jangan ya. Jadi cukup data. Nah, selanjutnya jadi apa sih tujuan dari pengumpulan data itu? Ya, pastilah ada tujuannya ya. Ya, yang pertama untuk memberikan gambaran suatu keadaan ya. Pasti ya, untuk memberikan gambaran suatu keadaan. Setelah kita bisa memberikan gambaran suatu keadaan, maka sudah bisa diolah ya. Nah, kalau sudah bisa diolah datanya, baru bisa mengambil keputusan. Nah, seperti itu di statistika, menggambarkan, mengolah, terus mengambil kesimpulan. Begitu Ji. Ya, kalau kayak program input, proses, output. Nah, seperti itu. Jadi statistika begitu Ji juga. Gambarkan, olah, baru tarik kesimpulan. Seperti itu ya.
Nah, itu adalah pengertian atau definisi dari data. Nah, selanjutnya bagaimanakah syarat dari data yang baik? Ya, ternyata ada juga syaratnya ya bahwa data itu dikatakan baik. Nah, bagaimana caranya? Kenapa kita harus mengetahui syarat data itu harus baik supaya dalam penarikan kesimpulannya itu tidak salah-salah lagi, toh tidak menimbulkan pertanyaan atau tidak bias begitu, tidak menimbulkan lagi pertanyaan besar bagi orang yang menerima informasi dari hasil penelitian Anda nantinya. Ya, jadi untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan harus nyata dan benar dan juga memenuhi syarat yang baik. Apakah itu? Yang pertama harus objektif, ya. Jadi kalau Anda nanti meneliti, berusahalah jadi orang yang netral, ya. Misalnya kita mau tahu bagaimana sentimen masyarakat melalui komen-komennya di Facebook. Nah, jadilah orang yang netral. Meskipun Anda pro masyarakat ya, misalnya kasus yang sekarang lagi mungkin sudah tidak hangat nih lagi ya, kenaikan BBM. Nah, mungkin kalian mau meneliti bagaimana sentimen masyarakat terhadap keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM. Nah, kalian harus netral atau objektif ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, kemudian usahakan data yang Anda ambil itu mewakili ya misalnya. Ya, misalnya kalian mau meneliti bagaimana tingkat motivasi dari mahasiswa UMI dalam mencapai masa studi tepat waktu, ya, selesai masa studi tepat waktu itu 4 tahun. Bagaimana kita mau hitung? Ya, ambillah sampel yang mewakili dari UMI itu, ya, misalnya apa? Ya, pilihlah salah satu fakultas di dalam UMI, ya, jangan di luar UMI. Nah, itu namanya tidak mewakili mahasiswa UMI, seperti itu. Nah, kemudian data yang diambil harus up to date. Ya, jangan out of date. Misalnya up to date ya sekaitan dengan yang tadi contohnya, misalnya kita mau ukur bagaimana motivasi mahasiswa UMI dalam mencapai masa studi tepat waktu, ya ambillah data up to date, jangan diambil yang di masa lalu sekali tahun 80-an misalnya. Wah, enggak nyambung itu ya. Kita mau tahu yang sekarang tapi kita ambil di masa lalu. Enggak relevan. Nah, selanjutnya relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, misalnya kalau Ibu sering-sering bilang data dari misalnya Citra, ya jangan heran karena Ibu bidangnya image processing ya. Jadi relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ya, misalnya kalian mau meneliti pengenalan jenis hama di tanaman coklat, ya, buah coklat misalnya. Nah, kalian mau ambil apa jenis hama di tanaman coklat, tapi yang kalian teliti itu misalnya batangnya mungkin ya, atau daunnya ya, itu tidak relevan. Jadi fokus kepada yang mana kalian mau teliti. Kalau buahnya ya buahnya, jangan lagi di luar buah seperti itu. Bisa dipahami? Ya, saya kira bisa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke jenis-jenis data. Nah, ini ada banyak macam data ternyata. Menurut cara memperolehnya. Nah, ini kalian kasih kasih peta-peta saja dalam catatannya, enggak usah ditulis sampai definisi-definisinya, enggak usah ya. Kan nanti ada nanti diktat ini kalian dapatkan. Jadi gambarkan saja ya bagaimana secara singkat, padat dan jelas sehingga kalian bisa bedakan karena ada banyak macam pembagiannya ini data. Nah, menurut cara memperolehnya, ya cara memperoleh atau mendapatkan data, itu ada dua. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, ini nanti akan kalian sebutkan di dalam skripsi kalian nantinya. Data yang kamu kumpulkan itu termasuk data apa? Data primer atau data sekunder? Ini juga sering ditanyakan dalam ujian skripsi. Ya. Nah, kalau data primer itu yang bagaimana? Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Ya, penelitinya yang ambil langsung. Ya, misalnya tadi dia mau kenali jenis hama pada buah coklat. Nah, dia secara langsung pergi ke kebun coklatnya, ambil gambarnya seperti itu. Itu namanya data primer, ya. Diambil langsung di lokasi kejadiannya atau di perusahaan mungkin atau di organisasi tertentu dan macam-macam, ya. Ya, dengan cara observasi sendiri.
Nah, kemudian ya contohnya salah satu tadi Ibu sebutkan ya, ambil langsung data di kebun, kita foto secara langsung, lalu hasil fotonya itu mie yang kita olah seperti itu. Nah, ada juga contoh yang lain, misalnya ini pemerintah ya melalui Biro Pusat Statistik melakukan sensus penduduk tahun 80 untuk memperoleh data penduduk negara Indonesia. Sensus penduduk, pernah mungkin ada orang BPS datang ke rumah tak? Catat ada berapa orang yang ada dalam rumah ini, siapa kepala keluarganya dan seterusnya. Itu mereka ambil data langsung ke masyarakat. Itu namanya data primer. Nah, kalau data sekunder, data yang diambil dari sumber lain. Ya, misalnya kayak tadi Ibu sebutkan database di internet. Nah, itu namanya data sekunder. Ya, data yang sudah tersedia di tempat lain tinggal kita ambil. Seperti itu. Tidak ada lagi usaha tak ambil gambar lagi atau lakukan lagi wawancara, lakukan lagi observasi. Tidak ada tinggal diambil saja, baru diolah. Nah, itu namanya data sekunder. Ya, contohnya suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari BPS. Nah, misalnya ada perusahaan lain mau ambil data tentang penduduk. Nah, mereka tinggal ke kantor BPS ambil datanya. Nah, itu namanya data sekunder, ya. Atau kalian nanti meneliti, ada data dalam sebuah buku, bukunya orang. Kan buku itu ditulis oleh orang toh. Nah, jadi kita tinggal ambil itu data. Nah, itu namanya data sekunder, ya. Bisa dipahami? Ya, jadi menurut cara memperolehnya ada dua, data primer dan sekunder. Nah, sekarang menurut sifatnya. Nah, ada lagi sifatnya. Sifatnya nanti itu di dalamnya ada lagi bercabang-cabang. Nah, kita mulai dulu bagaimana pembagiannya data menurut sifatnya ya. Ada data kualitatif atau kategori, ada juga data kuantitatif atau numerik. Nah, jadi bikin garis cabang dua ya. Kualitatif ini atau kategori ya, kualitatif atau kategori dan kuantitatif atau numerik. Ya, saya kira kalau dari namanya kalian pasti paham. Oh, kalau kualitatif berarti bukan angka. Kalau kuantitatif berarti angka. Tidak selamanya ya, tidak selamanya seperti itu. Kenapa? Sebentar kita lihat contohnya. Ya, jadi kita lihat yang pertama, sifat data yang pertama, data kualitatif atau data kategori, itu adalah data yang tidak dalam bentuk angka. Ya, maksudnya ini tidak dalam bentuk angka, tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa dihitung, tidak bisa diproses menggunakan rumus matematika misalnya, ya. Pokoknya tidak bisa dihitung. Seperti itu. Tidak dalam bentuk angka. Contohnya kualitas atau mutu barang di suatu supermarket X. Ya, bagaimana membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain, ya. Bagus atau jelek, yaitu biasanya kita lihat dari barang yang mungkin organik ya, yang kayak buah begitu, sayuran, itu bisa kita bedakan antara bagus atau jelek. Ya, seperti itu. Kalau kemasan agak susah dibedakan, ya. Yang seperti itu contohnya. Nah, kemudian data kategori bisa dibedakan lagi. Nah, silakan petakan lagi data kategori itu ada lagi percabangannya, ya. Yang pertama ada data ordinal. Nah, ini data kategori atau kualitatif. Yang pertama ada data ordinal. Yang kedua ada data nominal. Ya, ordinal, nominal, dan atribut. Nah, jadi ada 3 itu data kualitatif atau kategori. Ordinal, nominal, dan atribut. Nah, apa itu data ordinal? Data ordinal itu data yang merupakan urutan kategori menunjukkan tingkatan atau ranking. Nah, jadi kalau ada tingkatan atau ranking berarti dia ordinal. Ya. Contohnya bagaimana prestasi belajar mahasiswa semester lalu. Nah, ini bisa dibedakan antara kalau 1 berarti dia sangat baik, kalau 2 berarti dia baik, kalau 3 sedang-sedang saja, kalau 4 buruk, kalau 5 sangat buruk. Nah, ini nanti kalian gunakan di mata kuliah sistem pendukung keputusan, ya. Di sistem pendukung keputusan itu ada pembobotan yang namanya cost, ada juga benefit.
Nah, kalau cost, koreksi Ibu kalau salah, cost itu ya cost benefit. Benefit itu dia kalau angkanya besar maka rankingnya bagus. Ya, jadi misalnya dari 5 ke 1. Kalau bobotnya 5 ke 1 berarti 5 itu sangat baik. 4 di bawahnya, 3 di bawahnya lagi. Nah, kalau bobot yang termasuk kategori cost kebalikannya. Ya, jadi kalau 1 ke 5, 1 itu sangat baik, 2 di bawahnya, 3 di bawahnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi urutan menunjukkan tingkatan atau ranking. Ya, ingat ranking itu tidak selamanya dari rendah ke tinggi, tapi bisa juga dari tinggi ke rendah. Ya, tergantung dari fungsi yang mana yang kalian mau gunakan. Seperti itu. Jadi angka-angkanya ini tidak tidak dapat dihitung ya, atau menggunakan rumus, tapi hanya menunjukkan keterangan urutan atau ranking. Ya. Nah, selanjutnya data nominal. Nah, urutan atau nilai tidak menunjukkan tingkatan, hanya memberikan keterangan saja. Ya, contohnya, apa warna favorit Anda? Tulis 1 jika Anda suka ungu. Tulis 2 jika Anda suka abu-abu. Tulis 3 jika Anda suka coklat. Tulis 4 jika Anda putih. Nah, jadi angkanya itu atau nilainya itu tidak menunjukkan tingkatan. Ya, hanya menunjukkan keterangan. Ya, misalnya kalau kalian mau mendaftar, ya mahasiswa baru mau mendaftar, fakultasnya ditulis dengan kode angka. Toh? Nah, kalau fakultas ilmu komputer 130, toh seperti itu. Fakultas lain kode yang lain lagi. Seperti itu ya. Data nominal ya. Nah, selanjutnya ada juga data atribut. Nah, kalau atribut itu dia tidak pakai angka, tapi dia hanya memberikan keterangan ya. Nilai data memberikan keterangan ya. Itu saja, sampai situ saja, memberi keterangan. Contohnya apa? Ya, misalnya dalam biodata disuruh isi nama, alamat, ya, dan data-data yang lainnya, ya, data pribadi Anda yang lainnya. Itu namanya atribut, ya. Ada juga sistem pendukung keputusan itu juga butuh ini, atribut. Atribut-atribut apa yang Anda mau gunakan nanti di dalam penentuan kriteria. Ya, mungkin kalian masih menghayal ya, belum ada ya sistem pendukung keputusan semester 3, belum iya. Jadi dengarkan saja, nanti kalian akan dapatkan Ji. Ya, atribut ini juga biasa kalian dengarkan di mana? Di mata kuliah mana? Basis data. Yes, basis data. Nah, atribut itu yang mana? Yang jawab basis data tadi apa? Yang mana itu atribut? Oh, aku kira yang belakang ini. Sorry. Apa? Identitas. Identitas ya. Tuh, basis data. Apa sih itu basis data? Kumpulan dari tabel. Tabel ya, tabel data atau tabel. Nah, ada tabel. Kalau tabel itu apa pengertiannya? Kumpulan dari baris dan kolom. Nah, yang mana itu atribut? Yang barisnya atau yang kolomnya? Ya, ya. Yang mana? Kolom. Kolom itu kan yang biasa mewakili, toh kalau kolom ini isinya ini. Toh kolom 2 isinya ini. Kolom 3 isinya ini. Yang mana? Kolom atau baris? Ada field, ada atribut. Toh? Nah, yang mana atribut, yang mana field? Ya, betul. Siapa namanya? Hah? Siti Nadia. Ya, betul ya Nadia. Kita tadi siapa namanya? Rahma, iya. Ya, betul. Jadi field itu yang kolom, ya. Field nama, field alamat, tapi isinya nanti itu di sini itu atribut. Ya. Isi-isinya berarti barisnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu data atribut, memberikan keterangan, ya. Nah, sudah bisa dipahami untuk data kategorik atau kualitatif, bisa ya. Data yang tidak dalam bentuk angka, bisa juga dalam bentuk angka, tapi angkanya tidak bisa dihitung, hanya memberikan keterangan, ya. Keterangan apa? Keterangan tingkatankah? Tingkatan tidak menunjukkan tingkatankah? Atau hanya memberi keterangan. Nah, selanjutnya data menurut sifatnya yang kedua adalah data kuantitatif ya atau numerik.
Nah, ini baru dia dalam bentuk angka, ya. Angkanya itu bisa diproses, bisa dihitung, ya. Itu namanya data kuantitatif atau numerik. Ya, contohnya nilai, ya. Nilai mata kuliah mungkin, tapi nilai mata kuliah berupa huruf, ya. Bukan itu, bukan. Misalnya data hasil ulangan matematika, ya. Siswa kelas berapa di suatu SD. Ya, nilainya 80, 90, 60 dan seterusnya. Itu yang kalian kumpulkan dan diolah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian data kuantitatif ini ada juga banyak macamnya, ya. Ada dua. Yang pertama data diskrit, yang kedua data kontinu. Nah, apa itu data diskrit? Data yang dikumpulkan yang merupakan hasil dari membilang, yang menjumlah, ya. Itu namanya data diskrit. Ya, contohnya keluarga Pak Amir mempunyai 3 orang anak laki-laki, ya. Berarti dia hitung anak laki-lakinya, anaknya ada berapa Pak Amir? Ada 5 misalnya. Yang pertama apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Yang kedua laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan, 5 perempuan. Oh, berarti dijumlahkan berarti ada 3 orang anak laki-laki, ya. Seperti itu. Apalagi misalnya data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari membilang. Contohnya apa ya? Apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Dari membilang, dari menghitung. Data yang dikumpulkan dari membilang atau menghitung. Ya, misalnya tadi buah coklat lagi, ya, kembali lagi. Hama yang ada di buah coklat. Hama itu kan ada banyak macamnya toh. Nah, misalnya apa ya namanya? Busukmu, ya, supaya gampang. Buah coklat yang busuk. Nah, dari 100 data yang dikumpulkan, ada berapa yang busuk? Oh, misalnya 30 yang busuk, 30 yang sedang-sedang busuknya. Sisanya lagi itu 40 tidak busuk. Nah, seperti itu, ya, berdasarkan dari membilang. Itu namanya data diskrit. Nah, selanjutnya data kuantitatif ada namanya data kontinu, ya. Apa itu kontinu? Data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, kalau pengukuran berarti ada satuannya, ya. Jadi data kontinu itu ciri-cirinya hasil dari pengukuran dan pasti ada satuannya. Kalau ada satuan berarti hasil dari pengukuran. Nah, seperti itu. Contohnya, ya, berat badan siswa, ya, ada yang 40 kilo, 35 kilo, 36 kilo. Apalagi yang ada satuannya? Ya, tinggi badan juga, ya, berat badan ideal yang bagaimana ukurannya. Nah, seperti itu. Itu namanya data kontinu, ya. Seperti itu. Nah, itu data menurut sifatnya. Ya, selanjutnya jenis data berdasarkan pengumpulan waktunya, ya. Nah, ternyata pengumpulan waktu dari data itu juga bisa ada banyak macam lagi. Nah, ada 2, ada namanya cross section, ada namanya time series. Nah, kalau cross section itu dalam waktu tertentu, tidak bersambung begitu, ya. Enggak kayak time series itu bersambung, ya. Jadi cross section hanya waktu-waktu tertentu, misalnya data tahun 2000, ya. Jadi tahun 2000 saja, ya, enggak disambung ke tahun berikutnya atau enggak disambung dari tahun yang lalu. Tahun 1999 misalnya, atau tahun 2022 saja misalnya, ya. Nah, kalau time series dia bersambung, ya, antara tahun berapa sampai tahun berapa, bulan berapa sampai bulan berapa, ya, hari apa sampai hari apa, seperti itu, ya. Nah, apa kegunaannya itu data yang dikumpulkan secara bersambung, ya? Ya, pastilah ada tujuannya, salah satunya untuk peramalan, ya, prediksi, ya, itu tadi yang Ibu lupa, ya, istilah ilmiahnya peramalan, prediksi, ya. Bagaimana kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan, ya, bukan meramal dukun, ya, bukan. Meramal dalam ilmu penelitian itu bukan termasuk dalam larangan hadis, ya, yang bisa meramalkan. Tidak ada data-datanya, dia hanya mendengarkan bisikan dari jin. Nah, itu tidak, dia. Kita mengumpulkan data berdasarkan data yang tahun-tahun yang lalu supaya bisa memprediksi tahun berikutnya. Nah, kalau bulan, ya,
mengumpulkan data dari bulan-bulan berapa, ya misalnya bulan-bulan yang lalu untuk memprediksi bulan berikutnya, seperti itu. Nah itu adalah jenis-jenis data. Ya, jadi ada 3 toh, dari cara memperolehnya, dari sifatnya, dan dari cara pengumpulan waktunya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke skala pengukuran. Ya, ternyata setelah kita mengumpulkan data, ada lagi penentuan skalanya. Ya. Nah, bagaimana itu jenis-jenis skala? Nah, yang pertama ada namanya skala nominal. Ketemu lagi dengan nominal. Yang kedua ada lagi skala ordinal. Ya, ada lagi ordinal ternyata. Yang ketiga ada skala interval. Yang keempat skala rasio. Nah, yang pertama kita lihat apa itu skala nominal. Nah, kalau data nominal tadi apa artinya? Data nominal. Tidak menunjukkan tingkatan ya. Nah, sama juga dengan ini. Jadi skala nominal itu kita memberikan skala terhadap data ya hanya sebagai simbol. Nah, ini sama persis dengan data nominal tadi ya. Hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik yang satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya ada seorang peneliti mau mengumpulkan data berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, jadi perempuan dan laki-laki ini dia berikan nominal dalam bentuk angka. Kalau perempuan dia kasih simbol 1. Kalau laki-laki dia kasih simbol angka 2. Nah, seperti itu. Ini contohnya juga yang tadi, yang fakultas dan seterusnya. Ya, begitu Ji. Contohnya ya, skala nominal. Nah, selanjutnya skala ordinal. Nah, apa tadi artinya ordinal? Ya, ada urutan atau tingkatan. Nah, begitu juga dengan skala ordinal, ya, didasarkan pada ranking atau urutan, ya, dari yang lebih tinggi ke rendah atau sebaliknya, rendah ke tinggi. Nah, misalnya tadi juara, ya, juara 1, juara 2, juara 3, ya, juara 1 menunjukkan lebih baik daripada juara 2. Juara 2 lebih baik daripada juara 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian skala interval. Nah, ini yang menarik. Interval itu menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Nah, jadi menunjukkan jarak, ya, ada rentangan interval antara data yang satu dengan data yang lain dan intervalnya itu bobotnya sama. Ya, misalnya interval 10, interval 10, interval 10. Akan tetapi ini yang kita garis bawahi, tidak mempunyai angka nol mutlak. Nah, apa sih itu angka nol mutlak? Ya, contohnya seperti ini. Anda mau mengumpulkan data temperatur AC misalnya, ya, atau temperatur di ruangan ini. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau temperatur itu nilainya dari minus ya. Ya. Kalau suhu toh dari minus toh, minus derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, di antara minus sampai 100 itu ada angka 0. Toh? Nah, apakah 0 itu artinya tidak ada suhunya? Ada atau tidak ada? 0 derajat. Ada ya, termasuk apa dia? Dingin. Toh? Nah, 0 itu artinya berarti ada artinya, ya, ada maknanya. Nah, jadi 0 itu bukan tidak ada. Nah, itu maksudnya angka tidak mempunyai angka 0 mutlak. Ya, 0 mutlak itu tidak ada artinya, kosong begitu ya. Nah, jadi tidak mempunyai angka 0 mutlak. Artinya angka 0 di dalam skala interval itu memiliki arti, memiliki makna, memiliki fungsi, ya. Jadi 0 di dalam data temperatur menunjukkan dia dingin. Toh? Bukan menunjukkan tidak ada suhunya, tidak ada. Tidak begitu ya, seperti itu. Nah, sebentar kita lihat contoh dari 0 mutlak, ya, ada di skala rasio. Nah, kalau skala rasio mirip ya, ada juga interval, ya, skala pengukuran juga, tapi mempunyai nilai 0 mutlak, ya. Yang mana itu 0 mutlak? 0 yang tidak ada fungsinya. Ya, contohnya di mana? Di berat badan. Toh, kalau 0 ya, tidak ada 0 kilogram ya, berarti tidak ada bendanya. Seperti itu. Ini apalagi yang kira-kira 0 mutlak, yang tidak ada artinya?
usia. Oh, kalau 0 hari berarti belum ada, ya. Nah, seperti itu. Apalagi yang ada 0 mutlaknya? Berat badan, usia, apalagi ya? Banyak. Penjualan, toh, pembelian. Kalau 0 berarti tidak ada penjualan, ya. Pembelian 0 berarti tidak ada pembelian, ya, tidak ada transaksi, 0 transaksi. Nah, seperti itu. Itu namanya skala rasio, ya. Nah, jadi kalau kita petakan dia dalam bentuk tabel, nah, bisa disimpulkan seperti ini, ya. Kalau bilangan menunjukkan perbedaan, ya, kalau suatu data angka itu atau bilangan menunjukkan perbedaan, ya di semua skala itu ada. Skala nominal ada menunjukkan perbedaan, ordinal juga, interval dan rasio, ya. Angka-angka yang ditunjukkan, bilangan-bilangan yang ditunjukkan menunjukkan perbedaan, ya. Nah, kalau pengukuran dapat digunakan untuk membuat peringkat, ya, atau urutan, nah itu adanya di ordinal. Nah, interval juga bisa dan rasio juga bisa, ya. Nominal tidak bisa. Jadi karena dia hanya berupa keterangan. Terus perbedaan bilangan yang mempunyai arti. Nah, yang mempunyai arti tadi yang 0 mutlak toh dengan tidak mempunyai 0 mutlak. Nah, itu adanya di interval dan rasio. Kalau mempunyai 0 mutlak dan rasio antara dua bilangan mempunyai arti, nah mempunyai 0 mutlak berarti cuma rasio, yang lainnya tidak, ya. Seperti itu. Nah, sampai di sinilah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari jenis statistika, jenis data, dan ada juga jenis-jenis skala. Ada yang mau ditanyakan? Yang online ada yang mau ditanyakan? Yang online Ibu harap bisa itu ya, apa, on cam ya, jangan dimatikan kameranya. Waude Nur Aini Sari, dia aktifkan kameranya. Arifah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ayo kita kerjakan latihan. Latihan ini adalah kuis, ya. Nah, silakan dikerjakan. Kuis ini ada di Kalam, ya. Ibu sudah upload toh di Kalam. Silakan dibuka HP-nya masing-masing dan lihat soalnya di HP-nya masing-masing. Silakan dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu sampai pukul 9.40. Banyak di waktunya toh. Iya, jadi silakan kerjakan soal evaluasi bagian pertama, isilah nomor 1. Nggak usah tulis soal, langsung saja jawaban. Jangan mikir nomor 1, 2, 3, langsung saja nomor 4. Ya, langsung nomor 4 kerjakan. Yes. Nggak usah tulis soal, langsung saja. Pernyataan ini termasuk dalam kategori apa? Langsung saya jawab, ya. Kalau data ordinal, data ordinal. Kalau skala rasio, ya begitu. Nomor 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu bagian pertama. Yang bagian kedua A, B, C, D, E. Langsung jawaban saja semua. Yang kedua itu nyatakan apakah pernyataan berikut ini termasuk statistika deskriptif atau inferensial. Inferensial, ya. Jadi itu jawabannya. Deskriptif, inferensial, deskriptif, inferensial. Oke. Silakan dijawab. Sekali lagi yang bagian pertama mulai dari nomor 4, ya. Enggak usah nomor 1, 2, 3, langsung nomor 4 sampai 8. Bagian kedua isi jawablah semuanya A, B, C, D, E. Enggak usah tulis soal, langsung saja jawab. Statistika deskriptif atau inferensial. Mungkin yang tidak ada HP-nya ini, silakan lihat soalnya di sini di depan. Nggak usah googling ya, jawab sepengetahuan kalian. Ingat, Ibu tidak menilai benar salah, yang Ibu mau lihat pemahaman Anda, ya, pada saat Ibu kasihkan materi pada hari ini. Ya, soal nomor 4 yang di online juga jawab ya di kertas selembar, ya, tulis di kertas selembar. Kemudian nanti jawabannya upload di Kalam. Oh iya, Ibu belum bikin di Kalam, Di, untuk kuisnya.
kelas B1 dan B2 ya. Sampai pukul 10. Ibu kasih waktu upload di Kalam sampai jam 10 ya. Soalnya ini tadi ini. Nih, nomor 4. Curah hujan rata-rata di Kota Bogor yang tercatat selama 30 bulan terakhir adalah 4,6 cm. Ini bisa dijawab lebih dari satu ya. Apakah data ini atau skala ini? Toh, data juga kan ada banyak macam. Toh, silahkan dijawab. Yang online, ada yang mau ditanyakan, Dek? Kelas B1? Ya, sembari menjawab, Ibu absen nah, sambil mengisi waktu. Untuk menghemat waktu, Ibu langsung stop record ya.